Oke, ini sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Ini adalah soal yang kemarin. Oh, sorry, ini PR ya, bukan kuis ya? PR ya? Iya, PR. Iya, Bu, ini yang PR. Iya, Bu, ini yang PR. Bebannya. Kuis kakinya di kanan. Kakinya di kanan. Saya ganti ya. Saya ambil dari, sebentar. Saya ambil dari Classroom aja lah. Classroom kan diupload juga ya kemarin ya. Cari di Classroom. Kuis, sebentar. Kuisnya di 9 November. Kalau yang ini terlihat ya. Terlihat, Bu. Ini ya, kuis ya, seperti ini ya kemarin. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi di sini ada beban bergerak 2 ton dan 1 ton, dan ada 2 kaki jembatan ya. Di sini ada struktur induk A, B, C, S1. Terus kemudian ada struktur induk lagi S2, E, G ya, kakinya di situ EG. Kemudian ada balok gerbernya yang menumpang di struktur induk yaitu S1 dan S2. Jadi di sini diminta untuk mencari lokasi beban yang menyebabkan gaya dalam
Ya, gaya dalam itu berarti apa? Momen, normal, ya. Ini gaya dalam ya, apa saja, normal, geser maupun momen, baik di C, di D maupun di F. Perhatikan bahwa beban bergerak itu hanya bisa melintasi D sampai dengan E saja, tidak sampai ke G ya, jadi sampai di E saja. Nah, kita lihat di sini apa yang harus kita analisa. Dalam hal ini perlu nggak, saya mau tanya, perlu nggak mencari gaya dalam reaksi peletakan? Apakah perlu sekali mencari reaksi garis pengaruh peletakan, garis pengaruh dari reaksi peletakan? Apakah perlu sekali? Perlu. Perlu, Bu. Perlu, Bu. Katanya penting juga buat nyari max-nya, nilai max-nya. Oke. Oke, ada beberapa hal yang kadang-kadang mungkin tidak perlu dikerjakan apabila kita variabelnya adalah variabel S1 dan S2. Ada yang mengerjakan seperti itu dan saya betulkan. Jadi tidak melihat reaksi peletakan di A dan di G, karena kalau misalnya potongan di C ya, melihat potongan yang di C begitu ya, kalau melihat potongan yang di C, kalau P berada di sebelah kiri melihat potongan kanan berarti S1 yang berpengaruh. Tetapi kalau di potongan C itu kalau P-nya bergerak di sebelah kanan, lihat potongan kiri. Potongan kiri ribet, ada momennya. Lihat juga potongan kanan gitu. Lihat juga potongan kanan di mana masih ada P di situ, sehingga yang berpengaruh adalah P dan S. Itu juga saya betulkan. Jadi tidak melihat potongan kirinya, tapi melihat potongan kanannya. Di situ ada P sama dengan satu satuan dan ada S juga di situ. Jadi otomatis sebetulnya garis pengaruh di di A dan di G bisa saja tidak perlu dicari ya. Oke, kita lihat bagaimana cara mengerjakannya ya. Oke, di sini saya ambil layar baru. Oke. Kita punya struktur yang harus kita cari ininya, gaya dalamnya. Saya ambil cara yang sudah diajarkan saja, yaitu dengan membuat garis pengaruh dulu untuk reaksi peletakan ya. Jadi di sini kalau saya punya strukturnya seperti itu, nah, kemudian di sini saya harus duplikat aja. Kita duplikasi. Nah, di sini saya punya garis bantu. Ini saya juga punya garis bantu. Untuk S2, S1 ini mudah ya. Kita akan mendapatkan di sini untuk S1 seperti itu ya. Oke. Kemudian lainnya di sini 0. Sementara untuk S2 ini garis pengaruh
sorry. S1 ini garis pengaruh S2. Oke. Terus kemudian untuk yang PA ya. Yang PA di sini. Ini adalah PA, garis pengaruh PA. Oke, apabila kita lihat di situ P-nya mulai bergerak dari D sampai dengan terus pada waktu P-nya berada di S1 dan S2 ya. Pada waktu P berada di situ, maka kita melihat di sini ya, apabila P-nya berada di S1 dan S2, maka gitu ya. Ini ada sebentar. Nah, di situ ada PS1 dan PS2 yang membebani struktur induknya. Tuh, ini struktur induknya seperti itu, dimana ini adalah PA dan MA, gitu ya. Nah, sehingga PS1 itu PS1 ini hanya berada di S1 dan S2 dan akan memberikan pengaruh kepada PA selama P1 satuan itu berada di S1 dan S2. Jadi kalau dia berada di S1 dan S2, pengaruhnya melalui PS1. Nah, tetapi selama P berada di B dan sekitar B, CS, ya, B dan ini adalah S1, maka di situ maka di situ VA-nya selalu sama dengan 1. Ya, VA-nya akan mendukung semua P1 satuan. Jadi begitu dia. P bergerak di situ, VA selalu nilainya 1. Ya. Gitu. Jadi P selalu nilainya 1 apabila P berada di S1 dan S2. P berada di S1 dan S2, maka yang memberikan kontribusi hanya VS1. Sehingga ya sampai di S2, P-nya sampai di S2, maka VS1 menjadi 0. Maka seperti itu gambarnya. Nah, seperti itu adalah gambar untuk CA. Ya. Gambar untuk CA. Nah, untuk yang momen bagaimana? Ya, untuk yang momen bagaimana? Ya, jadi selama P-nya berada di itu, selama P sama dengan 1 berada di sekitar mulai dari titik B sampai S1, ya, maka MA adalah P dikali X gitu, ya. Sejauh mana X-nya, kan, gitu ya. Nah, ini jaraknya kan 8 meter ya. Kalau di titik B, itu X-nya sama dengan 0. Tapi kalau di titik S1, ya, momennya sama dengan P1, P sama dengan 1 dikalikan dengan 8. Saya pindah ke sebelah. Sehingga di sini garis bantu tadi saya perpanjang
Ini 8 meter. Terus 8 meternya digerber ya. Terus 8 meter lagi di struktur utama. Terus ada 6 meter karena miring. Ya, seperti itu. Saya punya garis bantu di sini untuk garis pengaruh momen di A. Sehingga ini adalah titik B ya, yang dilalui oleh P 2, terus kemudian itu adalah titik E ya. Dan sebetulnya titik G itu perhatikan tidak dilalui oleh P, sehingga di sini begitu ya. Oke, jadi momen di A ya, seperti tadi gambar di sini, menyebabkan persamaannya adalah P dikali X atau X. Jadi di sini X-nya sama dengan 8 ya, begitu. Ini 8. Momen di A. Kemudian apabila P bergerak sampai di ini, sampai di S1 S2, maka ya, maka kita lihat dia persamaannya momen itu semakin menurun karena sifat dari S1 akan berkurang sampai di S2. Jadi kalau di sini ini adalah V1, VS1, ini adalah VS2, maka P-nya di sini, maka gitu ya, gitu. Jadi akan memberikan pengaruh kepada momen tergantung berapa besarnya VS1. Jadi di sini P akan memberikan pengaruh kepada VS1 dan VS1 akan memberikan pengaruh kepada momen di A. Ya, itu. Nah, karena VS1 di sini untuk titik ini besarnya adalah 1, kemudian sampai di sini besarnya adalah 0, VS1 seperti ini garis pengaruhnya. Nah, di sini 1, di sini 0, ya. Karena itulah, maka momen di sini juga berkurang, karena kalau di titik S1 besarnya adalah 8 karena VS1 sama dengan 8. Kemudian pada saat di S2 nilainya menjadi berkurang. Ya, menjadi 0. Di S2 menjadi 0. Di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya? Oke. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan untuk garis pengaruh di sebelahnya yang struktur yang struktur yang induk yang sebelahnya ya. Jadi PA, MA sudah. Nah, kita mencari garis pengaruh untuk PG ya. Ini sama aja nih. Untuk PG. Garis pengaruh PG. Kita lihat di situ VS2 memberikan pengaruh untuk PG seperti itu. Nah, VS2 memberikan pengaruh kepada VG. Ya, di sini adalah VS2, besarnya adalah 1, dan selama P berada di S2 dan E, selama P berada di S2 dan E, ada di situ, maka P sama dengan satu satuan itu akan memberikan reaksi perletakan VG sama dengan T, sama dengan 1 ya. Nah, jadi
di sini PG akan selalu besarnya sama dengan 1. Nah, sementara apabila P berada di balok gerbernya, maka PS2 memberikan pengaruh kepada VG sesuai dengan garis pengaruhnya PS2 ya. Jadi PS2 itu. Jadi kita mendapatkan P seperti PS2. Seperti itu. Ya. Nah, di sini di titik-titik yang akan ditanyakan itu, di titik yang akan ditanyakan kita memberikan tanda, nanti akan ditanyakan di titik apa aja, C, D, E. Ini titik C, titik D, titik E. C, D, F ya, C, D, F. C, D, F. Oke, di sini D, maka ini adalah setengah. Terus ini adalah titik C, itu adalah 4. Oke. Kemudian kita mencari garis pengaruh ya untuk MG. Ya, kita mencari garis pengaruh untuk MG. Nah, untuk yang MG ini di mana EG itu tidak lurus secara vertikal tetapi miring ya. Tetapi miring dengan jarak di situ adalah 6 meter. Nah, jaraknya ada 6 meter gitu. Nah, karena ada jarak 6 meter ini, maka P-nya selalu berhenti di E. Nah, selalu berhenti di E, sehingga apabila P berada di E, ya, P berada di E, seperti itu, maka MG selalu nilainya sama dengan 6. Jadi, kalau kita lihat di situ gambarnya, ini adalah MG dan T-nya di sini, dan ini adalah X, dan ini adalah 6 meter, maka MG itu nilainya akan selalu sama dengan P X ditambah dengan 6. Lalu ada pertambahan 6 di situ. Jadi kalau X-nya sama dengan 0 di E, X-nya sama dengan 0 di E, maka P akan selalu ada pertambahannya, perkaliannya dengan ditambahkan 6. Jadi X sama dengan 0, maka MG selalu nilainya sama dengan 6. Jadi gambarnya MG garis pengaruh MG di sini, ini selalu nilainya 6 di sini, start dari 6 meter. Kemudian P bergerak terus sampai di titik S2. Ya, di titik S2 itu jaraknya di sini adalah 8 meter. Jaraknya 8 meter sampai di S2 ditambah dengan jarak ke arah G. Itu adalah 14 meter. Sehingga di sini besarnya adalah ini 6, di sini 14. Terus kemudian pada saat P berada di gerber, yang memberikan kontribusi hanyalah PS2 ya. Jadi yang memberikan kontribusi PS2 inilah yang akan berubah-ubah mulai dari 1 sampai 0 di S1 sehingga memberikan bentuk momen yang seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan garis pengaruh di DC? Nah, garis pengaruh di DC
Ini garis pengaruh DC, D di C, ya kita gambarkan. M di C, dan N di C nggak ada ya, kalau normal nggak ada di C ya. Ya, garis pengaruh di D, dan juga garis pengaruh di momen di D. Jadi ini adalah titik C, dan kedua ini adalah di titik D. Oke. Nah, di titik C bagaimana di titik C? Ya. Di titik C kita lihat di situ titik C apabila P selalu berada di sebelah kiri, gitu kan? Apabila P selalu berada di sebelah kiri, lihat potongan kanan gitu. Apabila P berada seperti itu, sehingga yang kita lihat di situ potongan kanannya di sini adalah PS1 ya. PS1 selalu 0 ya, kalau P berada di kiri enggak sih? Selalu 0 kan? Ya kan? Ya, Bu. Ya, oke. Iya. Oke, sehingga di sini maka ya PS1 selalu 0 kalau P berada di sebelah kiri, maka otomatis di sini DD-nya 0 ya. Dan momennya juga ikut 0 ya. Sehingga di sini di potongan C, di titik C, di situ saya tarik garis ke bawah. Kita melihat bahwa di sini 0 ya, dan di sini 0. Tuh. Oke. Tetapi apabila P berada di sebelah kanan, jadi nggak 0 ya. Jadi nggak 0. Kalau P-nya berada di sebelah kanan, yang kita lihat adalah potongan kiri, sebaliknya. Apabila P berada di kanan C, lihat potongan kiri. Ya, potongan kirinya gambarnya begitu. Nah, gitu ya. Dimana di sini adalah titik C, berarti yang berpengaruh di situ adalah PA dan MA. Ya, yang berpengaruh adalah VA dan MA. Saya tulis di sebelah kanan aja lah. Kadang-kadang kalau di